Teknik budidaya ikan dalam ember atau yang dikenal dengan istilah budidamber belakangan ini sangat populer di tengah masyarakat luas. Pasalnya, selain bisa memanen ikan, kamu juga bisa memanen sayuran secara bersamaan di tempat yang sama. Di video kali ini, kita akan mengenal budidamber lebih jauh, termasuk langkah-langkah pembuatannya. Yuk, simak video ini sampai habis ya, Sobat Agro. Teknik budidaya ikan dalam ember pertama kali ditemukan oleh dosen budidaya perikanan dari Politeknik Negeri Lampung, Juli Nursandi. Bapak Juli menaruh perhatian terhadap kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Dengan luas lahan yang terbatas, budidamber bisa menjadi solusi pertanian perkotaan atau juga yang disebut dengan istilah urban farming. Perlu Sobat Agro ketahui, tidak semua jenis ikan cocok dibudidayakan dalam ember. Hanya ikan-ikan yang mampu beradaptasi atau hidup dalam air dengan kadar oksigen yang sedikitlah yang bisa digunakan dalam budidaya ini. Ikan-ikan tersebut seperti ikan lele, ikan patin, ikan sepat, ikan betok, ikan gabus, bahkan hingga ikan gurame. Untuk jenis tanamannya yang bisa dibudidayakan dalam teknik budidamber secara aquaponik tergantung pada jenis media tanam yang digunakan. Bila menggunakan media tanam berupa arang, kamu bisa membudidayakan kangkung, bayam Brazil, ataupun genjer. Sementara bila menggunakan media rancangan Bapak Juli Nursandi berupa arang, kain, dan tanah, kamu bisa membudidayakan berbagai jenis tanaman. Budidamber memang sangat unggul karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Sebelum melakukan budidaya dalam ember, kamu juga perlu menyiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Ember berkapasitas 80-100 liter, arang batok kelapa, gelas plastik, tang, kawat kecil yang bisa dibengkokkan, solder, benih ikan yang akan dibudidayakan, juga bibit sayuran. Setelah Sobat Agro mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan, kamu harus mengikuti tahapan berikut ini. 1. Persiapan media dan bibit budidamber. Isi air ke dalam ember dan diamkan sekitar 1-2 hari. Kemudian, masukkan bibit ikan yang didiamkan sampai 1-2 hari. Setelah itu, lubangi bagian bawah gelas plastik menggunakan solder. Selanjutnya, potong sayuran dengan sisakan bagian bawah saja. Masukkan sayuran ke dalam gelas dan isi gelas menggunakan arang batok kelapa sampai hampir penuh. Setelah itu, potong kawat untuk mengkaitkan gelas ke ember. Buat rangkaian gelas yang sudah berisi kangkung di pinggiran ember secara melingkar. Bila telah selesai, letakkan ember di tempat yang terkena sinar matahari yang cukup. Tahap kedua yang sangat penting yaitu perawatan ikan dan tanaman dalam budidamber. Perawatan yang perlu dilakukan dalam teknik ini cukup sederhana. Untuk sayuran, cukup dicek daunnya setiap hari. Jika ada daun yang rusak, segera buang agar tidak menulari daun atau tanaman yang lain.
Untuk perawatan ikan, beri pakan secara rutin 2-3 kali sehari. Pemberian pakan bisa dilakukan secara bersamaan dengan penyiraman tanaman, baik itu menggunakan air dalam ember atau air bersih. Selain itu, agar pertumbuhan ikan dan sayuran tetap baik, kamu bisa melakukan pergantian air sekitar 10-14 hari sekali. Hal lain yang perlu kamu perhatikan yaitu ketika nafsu makan ikan menurun, air berbau busuk, atau ikan menggantung, yaitu kepala di atas dan ekor di bawah. Jika terjadi hal-hal yang ganjal seperti itu, kamu harus membersihkan kotoran ikan di dalam ember, yaitu dengan selang atau alat bantu menguras kotoran. Bila terdapat kutu pada tanaman, kamu bisa melakukan pembersihan dengan cara membuang daun atau batang tanaman. Selanjutnya yaitu panen. Khusus sayuran, kamu bisa mendapatkan hasilnya ketika tanaman berumur 21 hari sejak tanam. Untuk ikan, kamu bisa panen tergantung dari jenisnya. Nah, itulah cara mudah budik damber yang dapat dipraktikkan bahkan oleh pemula. Bagaimana Sobat Agro? Tertarik untuk melakukannya?